Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Suwardi, masih membahas bangun ruang sisi datar untuk video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang limas. Limas, tahu ya limas ya? Oke, sebelum belajar lebih lanjut, kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat kali ini. Mari kita mulai belajar. Limas di sekitar kita. Bentuk-bentuk limas itu, kalian pernah dengar istilah piramid ya? Oke, ini adanya di Mesir. Piramid itu berbentuk limas segi 4. Oke. Yang selanjutnya ada menara masjid. Ini menara Masjid Agung Sidoarjo, Jawa Timur ya. Itu bentuknya berbentuk limas atapnya. Selanjutnya ada rubrik segitiga. Rubrik segitiga juga bentuknya limas segitiga ya. Ada lagi jam digital hiasan, bentuk limas juga. Ada lagi ini mendut ketan, enak ini. Ini cara bungkusnya juga dibuat menyerupai limas. Oke, itu beberapa benda berbentuk limas di sekitar kita. Oke, sekarang pengertian dan unsur-unsur limas. Ini lihat, kita punya ada gambar limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Oke ya. Kita artikan dulu, limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N. Ini bawah segi N, bisa segitiga, segi 4, segi 5, ataupun segi 6 sebagai alas. Dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga. Ini segitiga ya. Semuanya ini yang tegak ini segitiga sebagai bidang tegak atau sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Oke ya. Itu pengertian dari limas. Kita lihat unsur-unsurnya ada sisi, rusuk, dan sudut. Kalau limas segitiga, banyak sisinya ada. Ini yang belakang sebelah kiri, belakang sebelah kanan, dan depan. Terus ditambah alas. Jadi kalau limas segitiga berarti yang tegaknya ada 3 tambah alas. Jadinya 4. Kalau limas segi 4 yang tegaknya ada 4 ditambah alasnya 1. Jadi 5. Kalau limas segi 5 alas tegaknya ada 5 dan tambah alasnya 1 jadi 6. Begitu juga dengan segi 6. Jadi kalau limas segi N jumlah sisinya adalah N ditambah 1. Jadi segi 10 ya berarti yang tegak ada 10 ditambah alasnya 1. Jadi 11. Kalau rusuknya bagaimana? Rusuknya kita bisa menghitung. Kalau limas segitiga itu rusuk yang bawah ada 3. Rusuk yang tegak ada 3. Jadinya 6. Kalau limas segi 4 juga rusuk yang bawah ada 4, yang tegak juga ada 4, jadinya 8. Segi 5, yang bawahnya yang dengan alas itu ada 5, yang tegak juga 5. Demikian juga dengan limas segi 6. Jadi kalau limas segi N, banyak alasnya adalah 2 kali N. Jadi N rusuk di sebelah bawah dan N rusuk pada sisi yang tegak. Selanjutnya jumlah sudutnya, kalau segitiga ada 4, kita hitung di sini. Segitiga di alas-alas itu ada 3 tambah puncak.
5 segi 4, ya. Yang sudut di alas ditambah puncak. 5 segi 5, 5 segi 6, dan 5 segi N adalah N ditambah 1. Itu jumlah sudutnya. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang luas permukaan limas. Oke, kita lihat di sini. Ada sebuah limas ABCD P, PABCD pusatnya P. Itu ABCD berbentuk persegi, ya. Limas alasnya berbentuk persegi. Kalau kita buka akan menjadi itu. Jadi oke, atau yang lain juga, ini 5 segi 6. Kalau kita buka akan menjadi ini alas, ya. Alas ditambah luas segitiga ditambahkan. Itu ya. Sehingga luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Kalau 5 segi 6 ya berarti segitiganya ada 6. Kalau 5 segi 4 ya segitiganya ada 4. Oke. Di sini yang perlu hati-hati adalah istilah alas dan tinggi dalam segitiga, karena rumus segitiga itu kan juga yang sudah dipelajari dari SD itu, luas segitiga adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi yang dimaksud di sini adalah alas dan tinggi segitiga. Di sini ya misalnya, ini alas, ini tinggi segitiga. Tinggi segitiga dengan tinggi limas berbeda. Jadi hati-hati di situ. Selanjutnya volume, ya. Kita lihat ada gambar bangun di sini. Sebuah kubus, ya. Diagonal ruangnya dibuat sehingga akan ketemu di satu titik. Akan membuat berapa limas, ya? Bawah, samping ada limas, atas ada, samping kanan ada, dari depan ada, dari belakang ada. Jadi ada 6 limas. Jadi dalam satu kubus ini, kalau kita hubungkan diagonal ruangnya akan membentuk 6 buah limas. Oke, ini awal mula ketemu rumus volume limas. Ya. Jadi 6 volume limas sama dengan volume kubus. Kalau limasnya ada 6, seperti ini, akan membentuk volume kubus, ya. Akan membentuk kubus lengkap. Nah, oke. Kita lanjutkan di sini. Jadi 6 volume limas, V ini yang dimaksud adalah volume limas, sama dengan volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Oke, jadi kita bisa tuliskan sisi kali sisi ini berarti jadi luas alas, ya. Ini luas alas kalikan S. Nah, di sini kita bisa melihat kalau tinggi limasnya itu bukan S. Tinggi limasnya adalah cuma setengah S, ya. Jadi jika tinggi kerucutnya, oh ya maaf, kerucut ya, bukan limas ya. Oke, kok di sini kerucut ya? Berarti bukan kerucut, maaf, di sini jika tinggi limas adalah setengah S, maka 6 volume kerucut, 6 volume limas itu sama dengan luas alas kalikan 2T. Ya, karena S itu adalah 2T, karena tingginya itu setengah S. Jadi 6 kali volume sama dengan 2 kali luas alas kali tinggi. Sehingga kalau kita pindah ruas, volume itu sama dengan setengah kali luas alas kalikan tinggi. Jadi rumus volume limas ketemu yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, kita contohkan di sini. Sebuah kerucut, alasnya berbentuk persegi.
Ya, sisinya 16 cm dan dia memiliki tinggi 15 cm. Maka tentukan luas permukaan dan volumenya. Oke, kita cari luas permukaan dulu. Luas permukaan adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Di sini, karena sisi alasnya itu sama atau bentuknya persegi, maka segitiganya pun ini akan sama. Luas segitiganya pun akan sama. Sehingga luasnya adalah luas ABCD ditambah 4 kali luas ABT. Segitiga ABT ini sama. Segitiga ABT dengan segitiga BCT juga sama. Luas segitiga ABCD itu adalah 16 kali 16 ditambah 4 kali luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 16, tingginya kok bisa 17 dari mana? Oke, kita manfaatkan Pitagoras ya. Kalau dari A ke B itu 16, maka dari O ke E adalah setengahnya kan? Karena O itu pusat. Berarti di sini 8 cm. Oke. Ingat triple Pitagoras, kalau kalian hafal 8, 15, maka sini 17 cm. Atau kalau tidak hafal triple Pitagoras, kita hitung. Ya. Berarti TE itu sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah 64. Itu sama dengan akar 289. Akar 289 itu berapa? Ya 17. Jadi kenapa di sini bisa ketemu 17? Ya, dari menggunakan Pitagoras ini. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan menghitung. 16 kali 16, 256. Setengah kali 16 kali 17, 136. Karena ini segitiganya ada 4, maka kita kalikan 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 800. Jadi luas permukaan limas adalah 800 cm persegi. Sekarang bagaimana dengan volumenya? Oke, volume itu rumusnya 1/3 kalikan luas alas kali tinggi. Oke, luas alasnya itu tadi 16 kali 16. Tingginya adalah 15 cm. Ini baru tinggi limas. Kalau tadi tinggi segitiga, ya. Tinggal kita hitung, yaitu 16 kali 16, 256. Kenapa ini kalikan 5? Oke, kalikan 5 karena ini 15 bisa kita sederhanakan dengan dibagi 3 ya. Itu 5. Hasilnya adalah 1280 cm kubik. Itu contoh untuk menghitung luas permukaan dan volume limas. Di sini kita perlu waspada karena untuk materi limas biasanya akan dihubungkan dengan materi Pitagoras. Pak Guru harap kalian menghafalkan triple Pitagoras supaya menghitung bisa lebih mudah seperti ini. Kalau sudah hafal 8, 15, 17, tidak perlu menghitung menggunakan rumus seperti ini. Oke ya. Selanjutnya untuk kegiatan siswa, ini ada sebuah limas. Jika ABCD itu adalah persegi, tentukan luas permukaan dan volume limas. Seperti tadi, ada Pitagoras untuk mencari PQ. Kalau PQ ketemu, maka sisi alasnya ketemu. Oke ya, semangat belajar. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Jangan lupa tetap berdoa dan jaga kesehatan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.